warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivienti. Saya adalah mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Hubulatan Duri, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Dalam video kali ini saya akan menampilkan video praktek mengajar saya dengan menggunakan media pembelajaran. Dibuatnya video ini untuk memenuhi mata kuliah media pembelajaran pendidikan agama Islam dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Fikri Azhari MPDI. Nah, untuk teman-teman semuanya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh Darhan. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Selamat pagi buat anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bu absen sebentar ya, Nak. Arum, Ainun, Desti, Dea, Ermawati, Ya Bu. Emil Salim, Imai Sahara, Lydia Pratiwi, Muhammad Yunus, Darhan, Adrian, Mulyadi, Miftahul Rahmi, Rizky Zulkarnain, Renal, Wahyuni, Yuan. Oke. Berarti teman kita Muhammad Yunus lagi izin ya, Nak ya? Ya, Bu. Ayo semuanya berdiri. Dan kita semangat. Ibu ada ice breaking, oke? Oke. Semua fokus ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Tepuk 4-nya. Gitu, oke? Tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 kali. Oke, semangat semuanya. Oke, silakan duduk. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan mata pelajaran Ibu, mohon disimpan terlebih dahulu ya, Nak, agar tidak mengganggu proses pembelajaran kita nantinya, oke? Oke. Disimpan? Oke. Kita akan masuk pembelajaran kita, yaitu meyakini kodo dan kodar dalam melahirkan semangat bekerja. Ayo, siapa di sini yang tahu apa itu kodo dan kodar? Enggak tahu, Bu. Ayo, siapa yang tahu? Renal, Bu. Ya, Rinal? Tahu saya, Bu. Saya baru belajar saya. Aini Amri? Belum belajar, Tahu Bu. apa itu kodo dan kodar? Iya, takdir baik dan takdir buruk. Pintar dulu. Oke. Kodo adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kodar adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Iman kepada kodo dan kodar yaitu yakin dan percaya dengan sepenuh hati bahwa apa yang telah ditetapkan Allah merupakan itu sudah takdirnya Allah. Oke. Kodo dan kodar sering disebut dengan takdir. Bagi manusia dan makhluk lainnya, ada pandangan takdir baik dan takdir buruk. Ya. Tetapi
Tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala semua takdir itu baik. Karena keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Dalil tentang qada dan qadar. Ayo Renal, dibacakan Nak. Lalu Ya, ayo dibaca. dalil tentang qada dan qadar dijelaskan dalam surat At-Tagabun ayat 11 yang berbunyi artinya tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan menjadi petunjuk pada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui lagi segala sesuatu. Oke. Allah menerangkan bahwa apapun yang menimpa manusia, baik berupa kenikmatan dunia maupun berupa siksa adalah qada dan qadar yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusia sudah berusaha keras, manusia tidak boleh merasa kesal dan menyerah apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan usaha dan keinginannya. Karena hal itu semua di luar kemampuan manusia itu sendiri. Dan hanya kehendak Allah lah yang akan berlaku dan akan yang menjadi kenyataan. Masuk ke macam-macam takdir. Takdir ada berapa Nak? Ya, takdir ada dua, yaitu takdir mualak dan takdir mubram. Takdir mualak yaitu takdir yang erat kaitannya dengan manusia itu sendiri. Contohnya seperti apa? Contohnya ada seorang siswa yang ingin menjadi seorang insinyur pertanian. Nah, agar cita-cita tersebut bisa tercapai, siswa tersebut harus tekun belajar. Dan dengan seiringnya waktu dan keguguhan dia belajar, maka dia pun mencapai cita-citanya menjadi seorang insinyur pertanian. Oke. Selanjutnya takdir mubram. Takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Contohnya itu, ada seorang anak yang dilahirkan dengan kulit yang hitam dan matanya yang agak sipit. Namun orang tuanya memiliki kulit yang putih dan mata yang agak besar. Nah, dapat kita lihat dari contoh tersebut bahwa takdir si anak ini tadi tidak bisa diubah. Emang sudah bawaannya dari lahir. Dari contoh tersebut bisa kita lihat ada yang takdir mu'alaq, yang dia bisa berusaha dengan dirinya sendiri, dia bisa merubah takdirnya. Tetapi namun yang anak tadi yang dilahirkan dengan kulit yang hitam, dia tidak bisa, karena memang sudah bawaannya dari sana. Lanjut, hikmah beriman kepada qada dan qadar, yaitu yang pertama, semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak lepas dari sunnatullah. Yang kedua, semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar. Yang ketiga, meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran doa bagi keberhasilan sebuah usaha. Oke. Selanjutnya, ada 4 hal yang selalu terkait terhadap beriman kepada qada dan kepada takdir dan tidak bisa dipisahkan. Yaitu yang pertama, sikap optimis akan takdir terbaik Allah Subhanahu wa taala. Sikap optimis di sini yaitu sikap yang berjalan ke arah kebaikan. Yang kedua, ikhtiar. Ikhtiar yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati untuk mencapai tujuan dan cita-cita. Allah Subhanahu wa taala mendorong manusia untuk berusaha, untuk berlomba-lomba dan untuk berkompetisi menjadi manusia yang tercepat. Seperti pepatah Arab mengatakan, manjadah wajada. Siapapun orangnya, apabila ia bersungguh-sungguh, maka ia akan memperoleh keberhasilan. Selanjutnya, doa. Doa adalah ikhtiar batin yang besar pengaruhnya bagi manusia yang meyakininya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji
bagi siapapun yang memohon dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan mengabulkan permohonannya tersebut. Selanjutnya, tawakal. Nah, apabila ia sudah meyakini takdir dan diiringi dengan ikhtiar dan doa, maka tibanyalah manusia untuk bertawakal, yaitu menyerahkan segala sesuatunya, hasilnya, baik usahanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, qada adalah sesuatu skenario menuju qadar, sedangkan qadar sendiri memiliki arti ketetapan takdir yang dapat diubah. Contohnya berbohong adalah sesuatu yang kita perbuat tergantung pada diri kita sendiri. Bagaimana kita dapat menyikapinya dan mengarahkan ke jalan yang baik. Allah memberikan kita akal supaya kita berpikir tak seperti hewan, memiliki otak tetapi tidak berakal. Kemudian manusia memiliki hawa nafsu di mana ia diuji mampukah ia mengendalikannya atau tidak, dan sesungguhnya Allah telah menentukan qada dan qadar. Oke, atas perhatian yang penjelasan yang Ibu sampaikan tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ingin bertanya, Ibu akan menampilkan sebuah video. Nah, diperhatikan baik-baik semuanya nak, ke depan ya. Nanti Ibu tanya apa kesimpulannya dari video ini, oke? Ya, Bu. Oke, yuk. Yuk, nggak ada suaranya. Pada sore hari, ada dua orang pemulung yang kelaparan. Pemulung itu bernama Farhan dan Zahwa. Mereka duduk sambil memegang perutnya yang kelaparan. Tetapi salah satu dari mereka sudah tidak sanggup lagi untuk menahan kelaparannya, sehingga ia memiliki niat jahat. Ya, aku sudah tidak kuat lagi menahan lapar. Aku juga sama, tidak kuat lagi menahan lapar. Namun gimana lagi, kita tidak punya uang. Kalau kita menunggu di sini, bagaimana kita akan mendapatkan makanan? Bagaimana kalau kita mencuri saja? Mencuri itu perbuatan tidak baik. Allah tidak suka dengan perbuatan itu. Lagi pula cuma beberapa makanan saja. Ya udah, kalau kamu gak mau ikut, biar aku saja. Zahwa hanya bisa tertegun dan menatap kepergian Farhan. Dan Zahwa akan tetap melanjutkan pekerjaannya mencari kardus bekas untuk membeli makanan untuk dirinya. Maling! 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 Setelah beberapa saat, tiba-tiba terdengar suara kegaduhan dari dalam toko. Sontak, Zahwa menuju ke sumber suara tersebut. Kamu maling ya di toko saya? Ada apa nih? Ini mbak, dia maling di toko saya. Udah ngomongin toko saya, bikin saya bangkrut. Udah, bawa aja. Udah, yuk, ikut bawa aja. Polisi. Ini saya. Zahwa pun terkejut dan menatap nanar kepergian Farhan. Ia tidak menyangka bahwa temannya akan dibawa ke kantor polisi. Zahwa hanya bisa terdiam dan cemas memikirkan keadaan Farhan. Namun ini adalah hukuman untuk Farhan karena ia telah mencuri. Setelah beberapa lama Zahwa terdiam, tiba-tiba datanglah sosok wanita berpakaian rapi menghampiri Zahwa. Dek, iya kak, ada apa ya? Aku baru duduk di sini. Tapi ini kok bapak emang nggak apa-apa? Nggak apa-apa kok. Iya kan, silakan duduk. Kenalin, namaku Ariana. Salam kenal. Aku namanya Zahwa. Salam kenal juga ya kak. Tujuan aku kesini karena aku ada sedikit rezeki dan aku mau bagi-bagi ke kamu. Oh alhamdulillah, terima kasih banyak ya kak. Kebetulan aku hari ini belum makan. Ya ampun, ini ada rezeki untuk kamu ya Zahwa. Diterima ya. Ya, terima kasih banyak ya kak. Ya udah aku pamit dulu ya Zahwa. Ya, makasih. Ya Allah, terima kasih atas rezekimu. Hamba yakin karena hamba tidak mengikuti Farhan berbuat jahat, sehingga kau memberikan rezeki yang berlimpah kepada hamba. Terima kasih ya Allah. Yuk, lihat kan videonya tadi? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan dari video yang kita bilang tadi? Ayo, Wahyuni, silakan maju ke depan nak. Yang berikut kesimpulannya. Ayo, siapa yang bisa? Lydia, ayo siapa nak?
Ayo Lydia, kan udah lihat kan videonya tadi? Ayo cepat. Kesimpulannya apa? Maju. Iya maju. Dari video tadi, apa yang bisa disimpulkan? Kesimpulannya itu Bu, kalau seandainya kita itu berbuat baik, maka kebaikan pula yang akan datang kepada kita. Kalau saya kita berbuat jahat, maka ada hukumannya. Seperti tadi Farhan mencurikan uang, karena hukumannya seperti yang masuk ke polisi. Selain mendapat dosa, dia juga mendapat hukuman. Itu Bu. Jadi ini termasuk takdir apa? Takdir baik. Takdir? mu'alak Bu. Iya, pintar. Berarti anak ibu Lydia paham nih apa ibu sampaikan tadi anak. Oke, terima kasih Lydia. Pagi-pagi minum susu ya Bu. Oke, semoga anak-anak ibu yang lain paham juga ya nak apa yang ibu sampaikan. Oke, untuk cukup sekian yang ibu sampaikan. Dan untuk materi selanjutnya besok kita akan membahas zakat. Oke? Oke Bu. Ibu cukupin hari ini. Apabila ada ibu kesalahan kata, ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semuanya sudah menyaksikan video saya kan? Semoga video saya dapat memberi pelajaran bagi teman-teman semuanya. Dan saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.